Shalom saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Renungan kita pada saat ini di dalam Filipi pasal 1, pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ya, saudara dalam Tuhan, mungkin kita sering mendengar selama ini, kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu. Nah, ini kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini cukup dulu di ayat 12 ini. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, mungkin kita sering mendengar hal seperti itu, kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu. Nah, ini bicara tentang keselamatan. Dia katakan dia firman Tuhan pada saat ini bagi kita adalah yang dimaksud adalah keselamatan jiwa, yaitu keselamatan jiwa. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9 dikatakan buat kita, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara salam Tuhan, tujuan iman kita adalah keselamatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman yang kokoh hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, yang iman yang mau kita mendapat kehidupan yang kekal adalah hanya kepada Yesus Kristus, dan inilah keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, yang ingin saya sampaikan tentang keselamatan ini adalah yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah merupakan saudara salam Tuhan, keselamatan kita yang abadi, yaitu mengandung kebebasan dari semua kejahatan yang telah ditimbulkan oleh dosa, saudara salam Tuhan. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang diselamatkan, segala kejahatan, segala dosa itu sudah disingkirkan itu dari kehidupannya. Kenapa? Karena memiliki satu prinsip, konsep, motivasi, yaitu untuk tetap fokus untuk mengerjakan keselamatannya, yaitu imannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah bimbang, tidak pernah takut, dan tidak pernah khawatir dan dipengaruhi oleh siapapun, saudara salam Tuhan. Tapi dia memiliki satu konsep untuk tetap beriman, mengerjakan imannya kepada Tuhan Yesus, saudara salam Tuhan, yaitu keselamatannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah keluar dari iman kepada Tuhan Yesus, saudara salam Tuhan. Bagaimanapun situasi dan keadaan, saya ingin sampaikan saudara salam Tuhan, bahwa begitu banyak orang-orang hari ini mau bersekutu dengan Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, karena melihat situasi, melihat orang yang hadir, saudara salam Tuhan, melihat hamba Tuhan yang hadir. Tapi saya ingin sampaikan ke salam Tuhan, itu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, saudara salam Tuhan. Dan mari kita ubahkan itu. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan dengan kebetulan ada kita di dalam satu persekutuan kepada Tuhan, tapi ini satu rencana Tuhan. Maka jangan sia-siakan itu. Kita pergunakan, kita manfaatkan, saudara salam Tuhan, untuk memperluas wawasan kita di dalam mengerjakan keselamatan kita, untuk beriman kepada Tuhan, saudara salam Tuhan. Dan yang berikutnya, bahwa keselamatan ini juga mengandung semua yang baik dan apapun, saudara salam Tuhan, yang dibutuhkan untuk mewujudkan seutuhnya kebahagiaan kita di masa akan datang, saudara salam Tuhan. Ini bukan hanya untuk saat ini kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mengerjakan iman kita, kita tetap memiliki prinsip untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah untuk nanti, saudara salam Tuhan, kita akan mendapat, yaitu dalam kehidupan yang kekal, saudara salam Tuhan. Kalau kita mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, saudara salam Tuhan, itu tidak sia-sia, tetapi untuk kebahagiaan kita di masa yang akan datang, saudaraku. Dan bahkan kita selagi ada di dunia ini, kita bisa nikmati, saudara salam Tuhan. Mari kita mengerjakan keselamatan kita, saudara salam Tuhan. Dikatakan dengan gentar, dengan gentar, dengan takut dan gentar. Dalam artinya, Bapak Ibu salam Tuhan, adalah dengan rasa hormat dan kagum terhadap Allah, takut melakukan dosa, karena Tuhan yang kita hormati, karena kita ada di dalam Tuhan, maka kita tidak mau lagi kompromi dengan dosa, kita tidak kompromi dengan kejahatan, saudara salam. Untuk itu saya sampaikan buat kita, mari jangan melihat kiri kanan atau situasi dan keadaan, mungkin pendapat-pendapat yang berbeda-beda, mungkin pandangan-pandangan yang berbeda. Justru itu sebenarnya kita hadir
berpikir untuk kita pelan-pelan memperbaiki sehingga sampai pada prinsip visi misi kebenaran firman Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah mau berdoa, melakukan amanat agung. Ya, saudara dalam Tuhan. Mungkin kalau kita pikirkan di sekitar sekeliling kita orang-orang yang hadir, terlebih kalau kita menghadapi perbedaan prinsip atau konsep-konsep yang berbeda-beda, mungkin kita membuat pusing, saudara dalam Tuhan. Tapi kalau kita memiliki satu konsep yang benar adalah melaksanakan amanat agung, saudara dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita tetap mengalami damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu pada saat ini mari kita semangat, kita tetap berdoa, jangan pernah kita mundur di dalam persekutuan kita, karena kita dibawa dalam satu persekutuan bukan dengan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji